Rumah baru mewah milik ayahnya temanku. Mobil antik tua coklat dari Amerika. 6.5 hours later. Warahmatullahi wabarakatuh. Well people, how are you doing today? Oke, alhamdulillah teman-teman semuanya. Di video kali ini saya akan membahas materi yang agak sedikit sensitif untuk dibahas, yaitu sesuai dengan judul video ini, Stop Studying Grammar. What? Stop studying grammar. Berhenti belajar grammar, teman-teman. Belum saya jelaskan apa maksudnya dari video atau judul kali ini. Teman-teman jangan lupa untuk subscribe channel Kang Bahar di bawah ini. Jangan lupa dipencet loncengnya juga, dan juga tambahkan like ya, untuk membantu Kang Bahar untuk selalu mengembangkan channel ini dan banyak lagi materi-materi yang akan saya sampaikan. Oke, jadi jangan lupa subscribe gratis, kata Atta Gledek. Oke teman-teman, langsung aja. Sekarang kita bahas sesuai judul, Stop Studying Grammar, atau berhenti belajar grammar. Teman-teman, jika Anda pemula ataupun Anda baru belajar bahasa Inggris, teman-teman, sangat tidak dianjurkan untuk belajar grammar terlebih dahulu. Bukan berarti grammar tidak penting, atau bukan berarti Anda tidak belajar grammar, tidak teman-teman. Kenapa? Ketika kita belajar grammar, tentunya membuat otak kita berpikir, membuat otak kita terus berpikir, memikirkan tenses, memikirkan rumus, memikirkan susunan kata dan lain sebagainya. Dan itu membuat ketika Anda speaking atau berbicara tidak akan lancar. Sedangkan tujuan Anda berbicara bahasa Inggris adalah untuk lancar atau fluent. Apa itu lancar? Pengertian dari lancar adalah berbicara tanpa berpikir. Sangat kontradiksi dengan grammar. Grammar itu harus berpikir. Grammar harus berpikir. Sedangkan speaking itu adalah ngomong, targetnya speaking adalah lancar. Lancar itu adalah ngomong tanpa mikir. Sangat kontradiksi sekali teman-teman antara grammar dan speaking. Untuk di awal-awal teman-teman, sangat tidak disarankan untuk belajar grammar. Untuk pemula apalagi. Nah, untuk itu teman-teman, ketika Anda baru belajar bahasa Inggris, jangan dulu nyentuh grammar. Tetapi apa yang Anda pelajari, yaitu ada vocab, ada speaking, ada pronunciation, ada listening. Listening mungkin agak di akhir-akhir ya. Tetapi yang disarankan adalah belajar pronunciation, belajar speaking, atau belajar vocab terlebih dahulu untuk awal-awal. Jangan pernah nyentuh grammar ataupun dicampur. Ketika Anda belajar speaking juga nyampur dengan grammarnya, itu sangat-sangat susah teman-teman. Untuk menyatukan grammar dalam speaking itu adalah level yang sangat susah. Itu bisa Anda kolaborasikan ketika teman-teman sudah mungkin belajar 2 atau 3 bulan untuk belajar speakingnya, untuk melancarkan dulu. Kenapa teman-teman? Karena yang harusnya itu adalah mentalnya terlebih dahulu. Yang kedua itu adalah PD, yang ketiga koreksi, yang keempat baru lancar. Jadi koreksi itu ada di tempatnya sebelum lancar. Jadi terakhir, yang dibentuk dulu adalah mental dan percaya diri. Mental dan percaya diri harus dibentuk lebih dahulu. Bukan masalah koreksi Anda betul atau salah. Coba cek teman-teman Anda yang sudah belajar grammar, ataupun di grup Facebook, ataupun dimanapun Anda ketika berbicara atau mengetik surat bahasa Inggris. Pasti mereka sering banget koreksi tentang grammar. Itu bukan pakai you, itu bukan pakai you have, itu bukan pakai you have, tapi itu pakainya itu karena simple past itu pakainya verb 2 bukan pakai have. Have itu harusnya ditambah verb 3. Itu pakai do you bukan does you. Itu bukan you is, itu pakai you are dan sebagainya teman-teman. Tetapi ketika mereka disuruh berbicara, saya yakin juga yang ngoreksi itu juga nggak lancar juga teman-teman.
Jadi lebih banyak orang terfokus itu untuk koreksi grammar itu sendiri, teman-teman. Jadi itulah bahayanya ketika dikoreksi. Nah, nanti yang dikoreksi ini nanti dia malah gue males banget ngomong bahasa Inggris, dikit-dikit salah, dikit-dikit salah, mentalnya nggak ada, PD-nya nggak ada. Itu yang sangat berbahaya, teman-teman, dan membuat orang malas lagi belajar bahasa Inggris dan berasumsi bahwa ternyata bahasa Inggris itu sulit ya, bla bla sebagainya, teman-teman. Tidak, sebenarnya tidak. Yang penting Anda ngomong aja dulu, mau salah mau bener, grammarnya udah hajar aja dulu. Jangan nunggu grammarnya bagus, teman-teman. Grammar itu ngikutin kok, grammar itu ngikutin. Sama kayak bule itu, mereka itu belajar grammar sama kayak kita di sekolah belajar bahasa Indonesia, teman-teman. Apakah ketika teman-teman bisa berbahasa Indonesia harus nilai bahasa Indonesia Anda harus 10? Enggak juga kan? Paling nilai bahasa Indonesia Anda juga 7 atau enggak paling gede 8 lah ya. Sama juga bule kayak gitu, teman-teman. Bule pun mereka nggak belajar grammar, tetapi ketika mereka ngomong grammarnya mereka nggak pernah salah. Karena mereka sering dipakai, dan apalagi dengan listening. Jadi seperti itu, teman-teman. Jadi ketika teman-teman ingin memulai belajar bahasa Inggris, sangat tidak disarankan untuk belajar grammar terlebih dahulu. Kesampingkan grammar untuk belajar di awal. Bukan berarti grammar tidak penting. Grammar itu sangat-sangat penting, tetapi di akhir saja ketika Anda memulai untuk belajar bahasa Inggris. Grammar itu penting banget, apalagi buat ngomong jelas, apalagi buat TOEFL nanti ketika Anda lanjut S2 ataupun mau ngambil beasiswa atau kerja di perusahaan yang bonafit, butuh skor TOEFL 500, butuh bla bla sebagainya. Itu sangat dibutuhkan. Ingat, teman-teman, bukan berarti grammar itu tidak penting. Grammar sangat-sangat penting, tetapi di akhir, bukan di awal ketika Anda belajar bahasa Inggris. Karena yang Anda cari itu adalah kelancarannya, bukan masalah salah atau benernya, teman-teman. Ketika Anda sudah lancar, PD sudah dapet, grammar itu pasti ngikutin kok, teman-teman. Jangan khawatir. Jadi nggak usah berpikiran bahwa kalau ngomong salah bener diketawain, nggak juga, teman-teman. Jadi yang harus teman-teman pelajari dulu adalah mental dan PD, yang tentunya kalian akan hanya dapat di kelas speaking, pronoun, vocab, yang kelas-kelas lisan, teman-teman ya. Jadi seperti itu aja, teman-teman, untuk di video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa, bukan berarti grammar gak penting, tetapi grammar itu harus dipelajari di akhir saja, ketika Anda sudah cukup pede untuk berbicara bahasa Inggris. Okay, that's all from me. Thank you very much and hasta la vista. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.